Sehingga begitu keluar akan mendapatkan ini kondisi anak yang stunting. Penyebabnya apa? Ciri-cirinya jadi kurangnya makanan bagi ibu hamil. Jadi ibunya itu kalau di Tegal itu makan cukup lengko, tiap hari lengko terus. Ya Bu, lengko. Kemudian nasi bubur, nasi ketan. Kalau di sini kan ketan temennya bubur, kemudian dikasih aduk-aduk, itu sudah sesuatu makanan yang biasa gitu. Padahal ada gizi-gizi yang bisa ditumbuh, bisa kita asupi untuk yang hamil. Kemudian yang kedua, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kenapa kita ada hubungannya dengan OPD Kintaru? Kemudian kita harus bisa memudahkan akses jalan, kita harus koordinasi dengan DPU. Kenapa lagi kita harus koordinasi dengan Dukcapil? Jadi sekarang harus ada integrasi dengan OPD lain dalam penanganan stunting, Bu. Jadi kalau kita mendapatkan sanitasi yang baik, kemudian ada PAMSIMAS yang baik, siapa yang punya? Ya, OPD-nya adalah Kintaru. Kalau jalan yang baik, kemudian ketika ada ibu mau melahirkan jalannya jenggur-jenggur, belum sampai ke bu bidannya, belum sampai ke rumah sakitnya. Kalau sekarang bu bidan sudah nggak boleh ya, ke rumah sakit atau puskesmas sudah lahir di jalan. Keselamatan ibu dan anak terganggu, sehingga ada koordinasi dengan DPU. Ya, ini kaitannya dengan akses. Next, mohon maaf sudah ulang. Ciri-ciri stunting sudah kami sampaikan tadi di depan. Stunting ini dari wajah tampak tidak lagi muda. Jadi anak-anak itu wajahnya sudah bukan wajah anak-anak. Jadi sudah ada keriput-keriput karena memang tumbuh kembangnya terlambat terhadap perkembangan anak ini. Tanda pubertas terlambat. Jadi yang seharusnya dia sudah masa dewasa, dia justru malah enggak, pendek terus. Kemudian pertumbuhan sampai ke intelektualnya pun terlambat. Kemudian pertumbuhan melambat, tadi jelas tinggi atau tidak proporsional. Kemudian perform buruk pada perhatian dan memori belajar, ini berpengaruh pada intelektual. Kalau sekarang dites pakai tes IQ-nya sudah bahasanya jongkok gitu ya, di bawah 100, di bawah 90. Kemudian sampai cenderung pada dia lebih hipokrit. Hipokrit itu pendiam itu. Pendiam yang nggak ada alasan, jadi hanya meneng gitu. Ditanya susah, jawab juga nggak susah. Next. Nah, kapan anak bisa menderita stunting? Ini sudah sejik Pak dari akan aktivitas lain Pak. Ternyata dari awal sejak hamil hingga umur 5 tahun disebut dengan 100 hari pertama kelahiran, inilah yang kemudian harus dapat perhatian penuh. Perhatian dari ibunya. Nah sekarang kalau ibunya tidak cukup umur, gimana dia mau memperhatikan anaknya? Ibu, 3 hari saya ditempatkan DP3 di 2KB. Ada anak 12 tahun mau dinikahkan. Dia minta surat rekomendasi dari saya. Padahal surat rekomendasi itu bukan menjadi tolok ukur untuk dia nikah atau jadi nikah atau tidak, tetapi prasyarat. Tetapi surat yang saya keluarkan dari P3P 2KB untuk penundaan yang bersangkutan. Tapi kalau dia sudah hamil duluan, dari itu, apa yang harus dilakukan? Tetap pernikahan. Setelah pernikahan ternyata dia melahirkan anak yang stunting. Ya, dia ngurus dirinya sendiri belum bisa, sehingga harus dititipkan. Kasus yang baru saja saya tanda tangani hari ini tadi, itu adalah dia sudah melahirkan usianya 15 tahun, tetapi dia tidak bisa merawat sehingga dititipkan ke pamannya. Kebetulan pamannya mungkin nggak punya anak ya, sehingga saya juga butuh bantuan dari dinas sosial untuk biar dia dapat perhatian dari pemerintah untuk kehidupan keluarganya. Karena dilalah kalau yang seperti itu, mohon maaf di bawah garis kemiskinan Ibu, gitu ya. Karena memang perhatian orang tua tidak penuh, kemudian orientasi pendidikan orang tuanya mungkin terhadap anak juga nggak serius, sehingga inilah yang kemudian efek-efek dari pembinaan keluarga yang kurang baik. Dari 100 hari pertama inilah di mana selama kehamilan 730 setelah lahir, di mana harus dicukupkan gizi. Itu gizi bagi anaknya, juga gizi bagi ibunya, biar dia bisa menyusui secara eksklusif. Kebetulan saya punya anak 3 semua eksklusif.
Jadi selama 6 bulan tidak tak kasih apa-apa kecuali air susu ibunya. Kalau sekarang tidak, Bu. Takut bentuk badannya nggak baik, ya. Mereka nggak mau menyusui. Jadi takut banget. Jadi akhirnya disusu sama sapi. Gitu ya. Padahal kan lebih mahal, Bu. Lebih mahal. Satu kaleng 300.000, 250.000. Kecuali kalau mau yang harga di bawah 100 gitu ya. Jadi sekarang sudah luar biasa, kehidupan sudah luar biasa, kebolak-balik. Next, lanjut. Ayo. Nah, pondasi penting kehidupan manusia kalau ditinjau dari kedepannya mau seperti apa. 100 hari tadi sudah. Masa kehamilan harus diperhatikan, ke posyandu harus rajin, gitu ya. Yang jelas kalau saya berbicara di depan ibu-ibu, harusnya ibu sudah lebih tahu berapa putra ibu sekarang, perbandingan antara anak pertama, kedua, ketiga, mungkin lebih perhatian ke anak pertama awalnya. Kalau memang ibu sudah punya kemampuan untuk memelihara, tapi biasanya ada pengalaman di anak kedua, ketiga, sehingga tumbuh kembangnya pun berbeda. Sifat dan perilaku anak pun akan menjadi berbeda, tergantung dari moods-nya kita saat itu. Sehingga inilah yang harus dibangun ketika dalam kehamilan. Kalau saya ingat, ibu saya ketika kita hamil itu harus baca Al-Quran, aja 7 surat yang harus kita baca sampai dikatamkan Al-Quran itu, saya ingat betul itu. Jadi kita kan dalam kondisi suci nih, orang hamil itu kan suci ya, nggak ada halangan untuk beribadah. Jadi kalau alasan sekarang ada nggak kuat puasa itu sebenarnya nggak juga. Semua di kelahiran anak saya alhamdulillah semua